saya Lutfi Mutatahirin dengan NPM 2315061112. Saya Nabila Chairunisa dengan NPM 2315061022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur proses kerja dari e-commerce kami. Jadi di sini kami membagi menjadi 5 plan. Yang pertama ada plan. Di sini tim berdiskusi untuk menentukan fitur spesifik dan target mingguan, serta merencanakan arsitektur yang dibutuhkan sebelum mulai mengeksekusi proyek. Kemudian yang kedua dilanjut dengan desain. Di sini kita membuat antarmuka visual, UI, UX, mockup, kemudian membuat perancangan diagram alur pengguna atau user journey, dan juga penyusunan IRD dan juga pembagian porsi tugas spesifik ke setiap anggota tim. Kemudian yang ketiga di fase build, yang dimana di sini merupakan fase dari memulai penulisan kode secara kolaboratif, yang tim front end membangun struktur React atau Next.js serta animasinya. Kemudian sementara itu tim back end itu mengonfigurasi database, supabase, dan juga root API. Nah, di sini kita eh, tiap minggunya itu kita membagi jobnya secara bergantian. Jadi untuk yang front end di minggu ini, mungkin di minggu depan memiliki tugas back end supaya keseluruhan anggota bisa bisa mengetahui dan juga bisa mengerti front end maupun back end. Kemudian yang ke tahap keempat itu merupakan tahap class, yang dimana di sini kita mereview hasil kerja untuk memastikan desain itu responsif di semua perangkat. Kemudian juga animasi itu berjalan tanpa lag dan juga tidak ada bug atau celah atau error pada logika transaksi e-commerce. Kemudian di tahap kelima ini deliver value, yang dimana di sini merupakan hasil akhir aplikasi itu diluncurkan agar bisa langsung diakses. Fitur ini siap dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan feedback pada siklus sprint berikutnya. Jadi di sini ini merupakan tahap mingguan. Jadi setiap 1 minggu kita akan melakukan 5 tahap ini. Kemudian lanjut di arsitektur front end, Next.js, Tailwind, dan juga Framework Motion. Nah, di sini untuk back end-nya kita menggunakan Next.js. Kemudian kalau untuk styling atau CSS-nya menggunakan Tailwind. Kemudian kalau untuk animation kita menggunakan Framework Motion. Framework Motion ini digunakan seperti untuk membuat animasi fade in, fade out, kemudian eh, dan transisi dan lainnya. Nah, ini merupakan gambaran struktur folder website kita. Di sini ada app sebagai root-nya. Di sini ada root layout juga. Ini ada landing page. Kemudian di sini ada katalog, halaman katalog. Kemudian di sini ada login page. Ada juga product ID yang dimana di sini nantinya di website tersebut akan menggunakan produk slash itu ID dari produknya. Kemudian di sini juga kami melakukan konfigurasi desain Tailwind yang dimana di sini menggunakan custom colornya. Untuk rencananya kita menggunakan forest green dan juga campfire orange. Kalau untuk fontnya kita menggunakan InterSense dan juga JetBrains Mono. Dan untuk itu kita juga menyediakan nantinya dark mode strategi. Kemudian kalau untuk animasi framework motion, di sini kita menggunakan transisi halaman dengan animate presence. Jadi untuk setiap pergantian halaman itu ada animasinya supaya terlihat lebih elegan. Kemudian ada stagger card refill di halaman katalog. Jadi katalog itu tidak muncul serentak secara bersamaan, melainkan berkala. Namun tetap cepat menciptakan animasi yang elegan. Kemudian di sini ada parallel scroll effect pada hero section. Jadi di sini nanti ketika kita melakukan scrolling, backgroundnya tersebut akan lebih lambat dari teks yang ada di depannya. Ini untuk kebutuhan styling aja nih, supaya lebih elegan. Selanjutnya ada user journey diagram, yang mana pada tahap pertama itu ada tahap discovery, yaitu ketika pengguna membuka landing page, kemudian melihat efek paralex gunung sebagai daya tarik visual, yang mana kemudian akan memilih menu jelajahi gear untuk mulai menjelajahi produk yang ada. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu tahap evaluasi,
Pengguna ini akan masuk ke halaman katalog produk, kemudian memilih produk melalui kartu produk yang ada, dan kemudian akan membaca spesifikasi dan ulasan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap transaksi, yang mana pengguna ini akan menambahkan produk ke keranjang, kemudian mengisi alamat pengiriman serta memilih ekspedisi yang akan digunakan, lalu akan melakukan pembayaran menggunakan metode Midtrans atau KRIS. Dan yang tahap terakhir, itu tahap keempat, ini adalah tahap pasca beli, yang dimana sistem ini akan secara otomatis mengirimkan email konfirmasi, kemudian menyediakan fitur pelacakan pesanan melalui dashboard pengguna, serta memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan ulasan produk yang telah mereka beli. Selanjutnya, di sini terdapat ERD atau Entity Relationship Diagram, yang mana terdapat 9 entitas. Yang pertama itu ada users, kemudian ada cards, kemudian ada card items, kemudian ada produk, kemudian ada kategoris, lalu ada order, kemudian ada order items, lalu ada payment, dan yang terakhir itu ada shipment. Yang pertama, untuk entity users, entity users ini memiliki primary key berupa user ID yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap pengguna. Kemudian terdapat atribut lain seperti name, email, password, phone, role, dan juga created at yang digunakan untuk menyimpan data-data penggunanya. Kemudian entitas users ini memiliki relasi one-to-one dengan entitas cards melalui relasi memiliki, yang berarti setiap pengguna ini akan memiliki satu keranjang belanja. Kemudian, ini untuk entitas cards itu memiliki primary key berupa card ID, dan foreign key-nya itu user ID yang menunjukkan pemilik keranjang tersebut. Yang mana ada atribut lain, yaitu ada created at yang menyimpan waktu pembuatan keranjang tersebut. Nah, cards ini memiliki relasi one to many dengan entitas card items melalui relasi memuat, yang mana satu keranjang ini dapat berisi banyak item produk. Kemudian untuk card items ini memiliki primary key berupa card item ID serta foreign key-nya itu card ID dan juga produk ID. Nah, atribut yang lainnya itu ada quantity dan price yang akan menyimpan jumlah serta harga produk di dalam keranjang tersebut. Nah, entitas card items ini merupakan entitas penghubung antara entitas card dan juga entitas products, yang mana memiliki relasi many to one dengan entitas cards dan many to one dengan relasi dengan entitas products melalui relasi memuat. Selanjutnya, untuk entitas produk, ini memiliki primary key berupa produk ID, serta foreign key-nya itu adalah kategori ID yang akan menghubungkan produk dengan kategorinya. Untuk atribut lainnya itu ada name, price, stock, description, dan juga image. Nah, entitas produk ini memiliki relasi many to one dengan entitas kategoris melalui relasi mengelompokkan, yang berarti satu produk ini hanya akan berada pada satu kategori. Nah, di sini terdapat entitas kategori yang memiliki primary key berupa kategori ID, dan atribut tambahannya itu adalah kategori name yang digunakan untuk menyimpan nama kategori produk tersebut. Nah, selanjutnya, entitas users ini juga memiliki relasi one to many dengan entitas orders melalui relasi memesan, yang berarti karena satu pengguna ini dapat melakukan beberapa kali pemesanan. Untuk entitas orders ini sendiri memiliki primary key berupa order ID, dan juga untuk foreign key-nya itu ada user ID. Untuk atribut lainnya itu ada order date, total price, dan juga status yang digunakan untuk menyimpan informasi transaksi pemesanan. Lalu, entitas orders ini juga memiliki relasi dengan order items. Relasinya itu one to many dengan relasi mencakup, yang mana satu pesanan ini dapat terdiri dari beberapa produk. Untuk entitas order ini memiliki primary key, order item ID, dan juga untuk foreign key-nya itu ada order ID dan juga produk ID.
Dan kemudian untuk atribut lainnya itu ada quantity, price, dan juga subtotal. Nah, entitas orders item ini berfungsi sebagai entitas penghubung antara order dengan produk melalui relasi dimasukkan, sehingga setiap pesanan ini dapat memuat beberapa produk. Kemudian, eh, entitas orders ini juga berelasi one to one dengan shipments melalui relasi dikirim melalui, yang mana entitas shipments ini memiliki primary key berupa shipments ID dan juga untuk foreign key-nya itu ada order ID. Untuk atribut lainnya itu ada address, kurir, tracking number, dan juga shipping status. Dan yang terakhir untuk orders ini memiliki relasi one to one dengan payments yang dengan nama relasinya itu dibayar melalui. Yang mana entitas payments ini memiliki primary key berupa payment ID dan juga foreign key-nya itu adalah order ID. Untuk atribut yang lainnya itu ada payment method, payment date, amount, dan juga payment status. Ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh kelompok kami, dokumentasi untuk progres minggu kedua. Baiklah, sekian presentasi progres minggu kedua dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.